Sampai berjumpa lagi hari ini untuk kita belajar kembali tentang mata kuliah hukum acara konstitusi. Jadi hukum acara konstitusi ini ya, saya kira menjadi bagian dalam mata kuliah di Fakultas Hukum. Memang bagi mahasiswa hukum yang kuliah sebelum tahun 2000, mata kuliah hukum acara konstitusi ini belum didapatkan. Kenapa demikian? Karena Mahkamah Konstitusi hadir di Indonesia dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia itu setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, Indonesia telah terjadi perubahan konstitusi dengan ada beberapa perubahan yang kemudian mengubah secara fundamental sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu hal yang perlu saudara-saudara ketahui adalah dalam perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yang paling menarik adalah pertama, dalam konteks cabang-cabang kekuasaan negara atau sering dikenal dalam terminologi lembaga negara, pertama tidak ada lagi klasifikasi terkait dengan lembaga negara yang jika sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45 ada klasifikasi lembaga negara, lembaga tinggi negara, dan lembaga tertinggi negara. Tapi kemudian setelah dilakukan perubahan, 4 kali perubahan konstitusi, klasifikasi itu kemudian dihapuskan sehingga semua institusi-institusi yang melaksanakan cabang kekuasaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia disebut dengan lembaga negara. Itu yang pertama, perubahan fundamental. Perubahan fundamental yang kedua yang perlu juga Anda ketahui semua adalah terkait dengan adanya beberapa lembaga negara yang kemudian diakomodasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Seperti kita ketahui, misalnya ada lembaga DPD RI yang menginstitusionalisasikan, kalau dulu namanya utusan daerah, lalu kemudian diinstitusionalisasikan, dilembagakan menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Lalu kemudian ada juga lembaga negara yang dihapus, seperti Dewan Pertimbangan Agung. Lalu ada juga lembaga yang kembali diakomodasi, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang kehadirannya semakin meneguhkan terhadap Indonesia sebagai negara hukum. Dan itu diakomodasi di dalam pasal 24 C ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dijelaskan tentang Mahkamah Konstitusi. Dan tentunya sebelum kita masuk lebih dalam, berbicara tentang apa itu fungsi, apa itu kewenangan lembaga negara Mahkamah Konstitusi itu, maka saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain maupun di Indonesia. Nah, di dalam perkembangan di negara-negara lain, Mahkamah Konstitusi itu atau lazimnya sering disampaikan dengan gagasan konstitusional review atau uji materi terhadap konstitusional itu ketika Marbury versus Madison pada tahun 1803. Anda sekalian silakan lihat ini
di bahan yang saya tampilkan di dalam Zoom ini, ya, di mana historisnya adalah William McBrory mengajukan permohonan pada Mahkamah Agung agar memerintahkan James Madison selaku Secretary of State untuk mengeluarkan keputusan pengangkatan dirinya sebagai Hakim Agung yang telah ditandatangani oleh Presiden John Adams sebelum digantikan oleh Presiden Thomas Jefferson. Jadi ya, ini gagasan yang ada di USA, di Amerika Serikat. Ya. Lalu dalam perkembangannya, ya, masih dalam McBrory versus Madison, Mahkamah Agung Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh John Marshall, ya, justru membatalkan ketentuan yang mengatur wewenang MA untuk menerbitkan right of mandamus. Nah, ini menarik ya, kepada eksekutif sebagaimana diatur dalam Judiciary Act ya, 1789 atau 1789 karena bertentangan dengan prinsip separation of power. Jadi di Amerika kita ketahui bahwa dalam konteks ya, hubungan antar cabang-cabang kekuasaan negaranya menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan. Nah, lalu kemudian putusan tersebut menjadi dasar tradisi konstitusional review atau uji konstitusi Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Nah, jadi saudara-saudara sekalian ya, kehadiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia itu tidak datang tiba-tiba, tetapi juga ada di beberapa lembaga, ada di beberapa negara ya, yang ini adalah sejarahnya dimulai di USA, ya, di Amerika Serikat. Ya. Nah, saudara sekalian, sesungguhnya kalau Anda sudah membaca ya bukunya Hans Kelsen, ya, dia mempunyai satu gagasan yang sampai saat ini masih ya, dijadikan sebagai sebuah referensi dan tentunya bagi Anda juga perlu untuk selalu ya mengutip katakanlah adigium hukum yang saya kira masih relevan dalam konteks hari ini, ya. Khususnya yang terkait dengan gagasan-gagasan tentang constitutional review. Jadi Hans Kelsen dalam konteks ini ya gagasannya dia menyebutkan bahwa agar ketentuan konstitusi ya, sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya. Nah, ini yang saya kira terpenting ya dalam konteks ini lebih mengarah kepada bagaimana supaya ya, konstitusi itu bisa dijalankan, bisa diimplementasikan. Ya. Sehingga diperlukan satu organ itu saya kira sama dengan satu lembaga yang menguji apakah satu produk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Ya. Karena ya, ini kaitannya dengan tentunya hierarkis perundang-undangan. Ya. Tata urutan perundang-undangan di mana ya, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah ya, kedudukannya tidak boleh dia melampaui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini saya kira masuk dalam konsep hierarkis peraturan perundang-undangan. Nah, saudara sekalian ya, itu adalah gagasan-gagasan yang muncul di luar negeri. Nah, dalam konteks Indonesia, ini menarik ya saudara sekalian, kita bicara tentang dalam konteks Indonesia. Sesungguhnya perkembangan gagasan konstitusional review di Indonesia juga ya, itu muncul pada saat ya, dilakukannya satu rapat-rapat badan usaha persiapan ya, kemerdekaan, badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan BPUPK yang kita ketahui bahwa ya BPUPK ini salah satu tugasnya adalah membentuk Undang-Undang Dasar 45 yang diawali ya, kita ketahui dari tanggal 29 Mei ya sampai dengan tanggal 17 Juli itu dalam sejarahnya. Nah, dalam konteks itu Muhammad Yamin dalam sidang BPUPK ya, mengusulkan agar Balai Agung yang kemudian sekarang di dalam Undang-Undang Dasar 45 namanya Mahkamah Agung diberi wewenang untuk membanding undang-undang. Membanding itu tadi ya menguji ya. Nah, namun demikian ya pendapat itu tidak ya, atau kurang disepakati oleh Supomo. Kenapa Supomo tidak setuju? Karena ada beberapa reasoning ya, beberapa alasan yang disampaikan oleh Supomo
Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar yang disusun tidak mengandung prinsip pemisahan kekuasaan. Nah, ini perbedaannya. Jadi pada waktu itu kita lebih pada distribution of power, jadi pembagian kekuasaan. Kalau di Amerika, separation of power, pemisahan kekuasaan. Kemudian yang kedua, tugas hakim adalah melaksanakan undang-undang, bukan untuk menguji undang-undang. Nah, ini saya kira kalau dibedah, ya, berbicara tentang melaksanakan dan menguji, ini menjadi satu hal yang sangat panjang. Kemudian pengujian undang-undang bertentangan dengan supremasi MPR. Ya. Anda juga perlu ya melihat bahwa ya, bicara tentang MPR ini menarik ya, karena di MPR itu dia adalah merupakan pelaksana kedaulatan rakyat. Sebagaimana dikatakan di dalam pasal 1 ayat 2 yang pada saat itu belum dilakukan perubahan Undang-Undang 45, disampaikan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi memang posisi MPR waktu itu sangat tinggi. Kemudian belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman, khususnya terkait dengan pengujian konstitusi ini. Nah, sehingga saya kira ya dari dua pendapat antara Muhammad Yamin dan Supomo, lalu kemudian ya saya kira kita ketahui bahwa ya akhirnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 hanya ada satu cabang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung ya, dalam konteks Undang-Undang Dasar 45 yang asli sebelum dilakukan perubahan. Ya. Nah, hal lainnya saya kira ya ini juga menjadi penting ketika kita bicara tentang apa sih yang kemudian melatar belakangi melatar belakangi diakomodasinya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ya, tentunya ada satu pertimbangan-pertimbangan yuridis. Ya. Baik, saudara sekalian ya, saya kira itu materi perkuliahan yang disampaikan pada kesempatan hari ini, dan tentunya perlu juga Anda pelajarin ya apa yang tadi saya sampaikan, dan bahannya tolong nanti dibaca, kemudian minggu depan kita diskusikan kembali dan kita lanjutkan tentang tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebelum nanti kita berbicara tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu ya, saudara sekalian ya. Jadi Anda saya harapkan benar-benar baca, karena memang ya, saya sampaikan tadi ya, ini adalah lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya, dan kemudian silahkan saudara sekalian ya, kalau ada hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan misalnya hari ini, silahkan, ataupun kalau minggu depan tentunya kita akan bisa diskusikan. Baik, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, ya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih ya kepada Anda semua. Kita harus tetap jaga semangat untuk terus ya kuliah, karena tentunya masa depan Anda tergantung pada Anda sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.